Pemkot Bandar Lampung membentuk posko COVID-19 tingkat kecamatan. Tak mampu bayar hutang ke rentenir, satu keluarga tinggal di bekas kandang kambing. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa Ayus di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemkot Bandar Lampung membentuk posko COVID-19 tingkat kelurahan. Setiap lurah diharuskan memantau langsung kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah Ayus Lampung selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung membentuk posko penanganan COVID-19 tingkat kelurahan. Upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Pak Ibu diam di kantor aja ya nggak bakal keluar gitu. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi mengumpulkan seluruh lurah dan camat. Herman yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung menunjuk lurah untuk memimpin posko COVID-19 di tingkat kelurahan. Posko tersebut akan fokus mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengawasi berbagai aktivitas masyarakat yang bisa menimbulkan kerumunan. Pembentukan posko COVID-19 tingkat kelurahan menindaklanjuti instruksi Mendagri tentang PPKM berbasis mikro. Satgas akan terjun langsung mengawasi kegiatan masyarakat, terutama yang menimbulkan kerumunan, seperti pernikahan atau hajatan lainnya yang menimbulkan keramaian. Ini tidak lain bagaimana kita menurunkan COVID-19 ini di Kota Bandar Lampung. Salah satu cara bagaimana rakyat harus disiplin, tertib, 3M, sekarang naikkan 5M. Nah ini ya, ini harus tertib semua. Agar kita sehat walafiat semua. Masyarakat sehat, para pemimpin sehat, semua sehat. Di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, di Indonesia. Berarti di setiap kelurahan kita bentuk posko. Iya posko. Posko ini nanti dia turun, bukan posko diam di kantor doang. Nanti ada berapa RT bagi 3, misalnya satu kelurahan tuh ini turun sini, turun sini, turun. Kan saya modalin masker juga, ya. Masalah pesta nggak boleh. Sudah itu ulang tahun apa-apa, dangdutan nggak boleh, ya. Sementara lah, bersabar dulu kita. Tapi yang nikah tetap, ya, 50 protokol kesehatannya harus jalan. Satgas COVID-19 di tingkat kelurahan tetap berkoordinasi dengan Satgas di tingkat kecamatan. Saat ini Bandar Lampung sedang dalam kondisi zona oranye dan kasus pasien terkonfirmasi positif mencapai 4.285. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Meski tidak lagi berstatus sebagai zona merah penyebaran COVID-19, Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi meminta warga untuk tetap di rumah. Warga diharapkan beraktivitas di luar rumah hanya jika ada keperluan mendesak. Nggak boleh saya lewat. Tapi kalau pendapatan mau 5 kali lipat, mau 10 kali lipat, itu malahan bagus. Pada perayaan Imlek, dikhawatirkan banyak warga yang melakukan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi mengimbau agar warga sebaiknya tetap di rumah jika tidak ada hal yang mendesak. Namun, jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, Wali Kota menegaskan agar masyarakat patuh dengan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak membuat kerumunan menjadi keharusan. Upaya ini digaungkan demi menekan penyebaran virus corona yang masih tinggi. Ya, saya minta masyarakat yang merayakan Hari Raya Imlek ini protokol kesehatannya harus jalan, ya. Apapun yang dibagikan, protokol kesehatannya harus jalan, ya. Oke. Selain warga yang harus sadar protokol kesehatan, Herman juga meminta Satgas COVID-19 harus rutin melakukan patroli di ruang-ruang publik.
patroli untuk mengawasi kegiatan masyarakat yang beresiko menularkan virus. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, seputar iNews melaporkan. Dan kepada para undangan. Pemirsa, aparat Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung membubarkan arena lomba burung merpati Kolongan di tengah pandemi COVID-19. Polisi menyita ratusan burung merpati dan mengamankan sejumlah panitia penyelenggara lomba. Polisi langsung mendatangi dan membubarkan arena lomba burung merpati di kawasan Gudang Agen Pesawahan Teluk Betung Selatan. Selain menyita ratusan burung merpati, polisi juga mengamankan 3 panitia penyelenggara lomba untuk dimintai keterangan. Panitia penyelenggara menyadari jika kegiatan ini menyalahi aturan dan tanpa ada izin keramaian dari aparat keamanan dan gugus tugas COVID-19. Lomba digelar diadakan atas permintaan para peserta. Pendaftaran kadang 30. Itu dari mana aja orang-orangnya? Dari yang ini aja, hobi aja bang. Dari orang mana-mana aja. Jadi dalam kota, iya. Luar kota. Dalam kota aja, dalam kota aja. Kalau event baru luar kota bang. Berarti kita ini latihan bersama iya, gitu ya? latihan bersama. Setelah lihat rame, dia request lah. Yuk, terang bintang aja. Tapi kita tahu memang sebenarnya itu dilarang Iya apa? betul dilarang kita. Yang salah kita. Udah berapa ini? Udah lama vakum baru mulai lagi? Iya. Enggak, baru ini juga kita. Penertiban arena lomba burung merpati Kolong ini berdasarkan adanya laporan masyarakat yang resah karena adanya kerumunan warga dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Warga khawatir menjadi klaster baru COVID-19. Rekan-rekan dari kecamatan maupun Dasarlik, kami mengamankan lomba burung dan membubarkan karena ada komplain dari masyarakat berkaitan bahwa mereka mengadakan lomba burung tidak ada izinnya, baik dari gugus COVID maupun dari kecamatan maupun dari polsek. Kemudian kami cek, melakukan di sana, ternyata betul. Dan akhirnya mereka juga tidak menerapkan protokol kesehatan dan akhirnya kami amankan panitianya dan beberapa dari para pemain karena dari sini kita akan terapkan pelanggaran protokol kesehatan. Selain menyita ratusan ekor burung merpati, polisi juga mengamankan 3 panitia penyelenggara yaitu AS 42 tahun, WK 49 tahun, dan ES 40 tahun. Ketiga warga Teluk Betung Selatan ini juga terancam dikenakan sanksi pidana penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Bupati Waikanan Raden Adipati Surya menghadiri bakti sosial PWI. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur memvonis petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Lampung Timur, Dian Ansori, 20 tahun penjara dan Kebiri. Terdakwa terbukti bersalah dalam kasus pencabulan terhadap anak. Majelis Pengadilan Negeri Sukadana yang diketuai Hakim Etik Purwaningsih menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Ansori dengan pidana penjara 20 tahun dan denda 800 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hakim juga menjatuhkan pidana kebiri terhadap Dian Ansori atas perbuatannya mencabuli korban NV. Tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 tahun setelah terdakwa menjalani tindak pidana pokok. Dian Ansori dihukum membayar restitusi 7 juta rupiah terhadap korban dalam waktu 30 hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar restitusi, keluarga atau ahli waris memberitahukan PN Sukadana dan akan diberikan surat peringatan. Apabila dalam waktu 14 hari tidak dibayar, harta terdakwa disita untuk dilelang.
Apabila tidak juga dibayarkan dalam periode 14 hari tersebut akan diganti kurungan 3 bulan. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pencabulan dengan terdakwa Dian Ansori terungkap pada pertengahan 2020. Korban NV baru berusia 14 tahun. Ironisnya, pencabulan terjadi saat NV berada dalam dampingan Dian Ansori. Setelah sempat kabur, Dian Ansori akhirnya menyerahkan diri. Penyidik Subdit Remaja Anak dan Wanita Renakta di Treskrim Polda Lampung memeriksa sekaligus menahan pria tersebut dengan dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Saat diperiksa, Dian mengakui telah menyetubuhi korban NV sebanyak 4 kali. Menurut tersangka, dirinya menginap di rumah korban untuk memberikan uang pinjaman kepada ayah korban serta untuk mengurus keperluan sekolah korban NV. Kasus ini terungkap saat orang tua NV melaporkan pidana asusila ini ke Mapolda Lampung. LBH Bandar Lampung mendampingi korban dan keluarga. LBH Bandar Lampung menyayangkan peristiwa ini. NV mendapat pendampingan usai mendapat kekerasan seksual. Namun bukannya mendapat pemulihan psikologi, korban justru disetubuhi oleh pelaku. Tentang vonis 20 tahun dan kebiri ini, Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang. Putusan ini menjadi babak baru bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengembangkan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta yang dihadirkan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Waikanan Raden Adipati Surya mengajak pers untuk ikut memperhatikan kondisi di daerah. Salah satunya dengan menggelar kegiatan sosial yang sangat dibutuhkan warga terdampak pandemi COVID-19. Kelas 5. Kedatangan Bupati Raden Adipati Surya disambut tangisan peserta hitanan massal. Suara tangisan baru berhenti setelah keluarga memberikan telepon genggam untuk mengalihkan rasa takut sang bocah. Hitanan massal ini merupakan kegiatan sosial untuk memperingati Hari Pers Nasional ke-75 yang digelar PWI Waikanan. Raden Adipati Surya mengapresiasi bakti sosial karena ikut membantu meringankan beban masyarakatnya. Ini sangat diperlukan apalagi di tengah pandemi COVID-19. Tentu masyarakat membutuhkan sembako, kemudian ada juga anaknya yang mungkin tidak bisa disunat karena mungkin kekurangan biaya. Jadi sangat luar biasa. Dan kita pemerintah daerah sangat kita dukung, kita support. Di tenaga-tenaga kesehatan juga kita turunkan juga untuk membantu kegiatan PWI yang diadakan hari. Kali ini, sebanyak 55 anak menjalani hitan massal. Selain itu, PWI juga membagikan 250 paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Selain itu, PWI juga memberikan penghargaan Cindar Bumi kepada Bupati Waikanan karena selama ini dinilai peduli dengan sanitasi lingkungan. Ikan 250 paket sembako, tentunya ini berkat dukungan dari Pemkab, Pak Bupati, khususnya kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran acara Hari Pers Nasional tahun 2021 dan juga PUT ke-75 PWI. PWI berharap bakti sosial bisa rutin dilakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dari Waikanan, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengunjungi desa Sabah Balau Tanjung Bintang. Dalam kunjungan ini, Bupati melakukan peletakan batu pertama pembangunan balai desa setempat. Desa Lematang itu. Peletakan batu pertama pembangunan balai desa berlangsung beberapa hari lalu. Bupati Nanang berharap kepala desa harus dapat merangkul seluruh elemen yang ada di desa. Kepala desa juga harus dapat menggalakkan kembali kegotong royongan untuk membangun desa menjadi lebih baik.
Desa Sabah Balau diharapkan dapat menjadi desa wisata sehingga dapat menyejahterakan warga. Nah, inilah harapan saya Bapak Ibu sekalian, dengan dibangunnya kantor balai desa ini mudah-mudahan desa Sabah Balau makin rukun, makin bersatu untuk membangun desa Sabah Balau. Bagaimana desa menjadi desa wisata. Nanang berharap persatuan di tengah masyarakat dapat terus terjaga. Jika desa Sabah Balau maju, masyarakat akan sejahtera. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Tak mampu bayar hutang ke rentenir, satu keluarga tinggal di bekas kandang kambing. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Lazimnya pohon kelapa dengan sebutan Latin Cocos nucifera ini berbatang tunggal. Namun sebatang pohon kelapa di Tulang Bawang Barat tumbuh dengan 4 cabang. Inilah pohon kelapa dengan 4 cabang milik warga Tulang Bawang Barat, Miskuni. Keempat cabang muncul di ketinggian 5 meter dari batang utama pohon kelapa. Setiap cabang pohon memiliki buah lebat, layaknya pohon kelapa normal. Usia pohon kelapa sudah 25 tahun. Meski Miskuni tidak mau mengaitkannya dengan hal mistis, namun kenyataannya banyak masyarakat datang meminta air buah kelapa untuk mengobati penyakit. Menurut kakek 6 cucu ini, banyak warga yang mendatanginya untuk meminta air buah kelapa ini. Air buah kelapa dipercaya dapat menyembuhkan penderita gatal. Bahkan, pasangan yang belum memiliki keturunan juga pernah mendatanginya. 20 tahun. Sampai mulai piro? Ayo 10 ya. Ayo 11 tahun ayo. Ya itu 21 toh. Jadi usianya di atas 20 tahun usia pohonnya Mbak ya. Iya Mbak, manfaat buah kelapa ini untuk obat-obatan bisa ngobatin aja apa aja Mbak? Ya macam-macam penyakit yang datang itu enggak tahu. Yang penting percaya itu loh yuk. Itu kan cuma lantaran. Miskuni mengatakan akan terus memelihara pohon kelapa bercabang 4 ini. Selain unik, banyak masyarakat mengaku terbantu dengan keberadaan pohon ini. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga di Lampung Tengah terpaksa tinggal di bekas kandang kambing. Rumah mereka dibongkar karena tidak bisa membayar hutang kepada rentenir. Informasi tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Verly Siandini undur diri. Pemirsa, jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Nasib naas menimpa pasangan suami istri Lilik Sudarja dan Ernawati. Warga kampung Banjar Kartarahayu, Lampung Tengah ini harus rela tinggal di bekas kandang kambing. Rumah yang mereka tinggali selama ini dibongkar lantaran tidak mampu melunasi hutang ke rentenir. Kondisi bekas kandang kambing tidak layak huni. Ukurannya hanya 3 x 4 meter. Penerangan seadanya dan lantai tanah. Bagian yang berlubang
hanya ditambal dengan kardus. Padahal, selain Lili dan Erna, dua anak mereka yang berusia 5 tahun dan beberapa bulan juga tinggal di bekas kandang kambing. Kejadian ini bermula saat perempuan 29 tahun tersebut berhutang kepada seorang rentenir. Erna berhutang 2 juta karena tidak memiliki biaya untuk keperluan sehari-hari. Tapi, pasangan suami istri ini gagal melunasi hutang karena bunga yang terlalu tinggi. Mereka hanya bisa membayar bunganya saja. Saat ditagih 5 hari lalu, Erna belum memiliki uang. Lalu rentenir langsung membongkar rumah tanpa ada peringatan sama sekali. Uang 2 juta, per setengah bulannya 500.000. Nah kemarin itu saya tuh berangkat ke tempat kakak yang paling tua mau pinjam uang 2 juta. Nah udah tahunya besoknya pulang dibongkar rumahnya, nggak tahu. Saya udah pinjam uang ke tempat kakak. Tahu-taunya nggak ada cara apa-apanya, Bu Idanya tempat sayanya nggak bilang apa-apa tempat Ernanya. Tahu-tahu rumah kita udah dibongkar. Tahu-taunya rumahnya udah dibongkar, minta nomor rekening lah sama Mbak Ida, nggak dikasih sama Mbak Idanya. Maaf apabila dianya bilangnya maaf Crit, katanya nggak ini apa namanya nggak udah ngecewain bilangnya kayak gitu. Ya gimana? Udahlah nasib saya kayak gini. Pulanglah saya tuh bawa uang 2 juta. Langsung saya tuh diam di sini. Erna dan suaminya Lili memilih bertahan di bekas kandang kambing. Mereka tidak ingin merepotkan keluarga yang sempat menawari untuk tinggal bersama. Dari Lampung Tengah, Roy Emper Leoli, iNews melaporkan.